Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan meneruskan pembahasan buku Imam Khomeini rahmatullah alaih, yaitu salatnya para ahli ma'rifat. Jadi salatnya orang-orang yang mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, salatnya ahli ma'rifat. Dan pembahasan kita yang terakhir sudah sampai pada tingkat bahwa tingkatan-tingkatan seperti juga pembahasan kita pada tadabbur bahwa manusia itu berderajat-derajat, punya beberapa derajat. Dan derajat itu bisa naik, bisa turun. Kalau dia naik namanya maratib, kalau dia turun namanya madarij. Jadi ada derajat. Ada gerakan naik namanya maratib, ada gerakan turun namanya madarij. Kata turun madarij ini satu asal kata dengan istidraj. Jadi kalau istidraj itu orang kelihatannya beribadah dengan baik, tetapi sebetulnya caranya Allah untuk membinasakannya, caranya Allah untuk menjatuhkannya. Jadi seakan-akan beribadah, tetapi justru turun derajatnya. Namanya madarij, istidraj. Dan di dalam Al-Quran ini kata istidraj itu muncul 2 kali. Nanti kita lihat dan pertegas kembali. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir kalau tidak salah sampai di sini nih ya. Jadi disampaikan oleh Imam Khomeini bahwa ternyata hijab yang paling tebal itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu pada dasarnya adalah cahaya, tapi kita sudah bahas sebelumnya, hijab itu ada yang zulmani dan ada yang nurani. Ada yang zulmani, kezaliman, dan ada cahaya. Nah, yang namanya ilmu termasuk nurani, karena ilmu aslinya adalah cahaya. Tapi ternyata cahaya pun bisa menjadi hijab bagi kita. Apa sebabnya? Cahaya pengetahuan bisa menjadi hijab untuk melihat sumber cahaya yang sesungguhnya itu Allah. Jadi cahaya. Kita bisa contohkan bahwa uang itu alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi uang itu adalah alat yang dapat kita gunakan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya uang. Nah, tetapi kalau uang tiba-tiba jadi hijab, kita tiba-tiba jadi pelit terhadap diri kita sendiri. Misalnya uang kita dapat, kita tidak mau keluarkan. Kita pelit terhadap diri kita dengan alasan ini kan susah dapatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita banyak uang, tetapi menderita hidupnya. Tidak pernah ada keinginan yang terpenuhi. Kenapa? Karena pelit terhadap dirinya. Nah, artinya apa? Ini artinya uang bisa jadi hijab terhadap pemenuhan keinginan-keinginannya. Padahal aslinya uang itu adalah alat untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita. Nah, hal yang sama terjadi pada ilmu. Ilmu itu sebetulnya adalah alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan dari ilmu pengetahuan adalah mengenal Allah dengan benar, ma'rifat, usul sampai kepada Allah. Tetapi apabila ilmu ini menjadi hijab, ya kita tidak bisa tembus, akhirnya kita tidak pernah sampai kepada dia yang kita inginkan, tidak pernah sampai pada apa yang disebut dengan usul. Usul itu artinya tiba, liqa, berjumpa dengan Allah. Nah, makanya kita sampaikan sebelumnya bahwa itu bisa jadi istidraj. Ya, pembahasan ini istidraj sebelumnya. Istidraj itu di sini diartikan dengan proses penurunan ke tahap di bawahnya, jadi menurun. Istidraj itu artinya turun derajatnya, ya, yakni kembali kepada makam kebodohan. Jadi berilmu tapi bodoh. Inilah yang menjelaskan Bapak Ibu sekalian. Sering kita menyaksikan ada orang kok dari sisi akademik bagus, dia dokter misalnya,
dia PhD, tapi kok tindakannya bisa fatal, kamu gitu, bisa sebodoh itu. Nah ternyata memang di sini dikatakan istidraj itu adalah proses penurunan ke tahap di bawahnya, yaitu kembali kepada makam kebodohan. Jadi ada seperti itu. Nah, pernyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa ini bukan terjadi pada orang yang terhijab oleh hartanya, terhijab oleh kesenangan-kesenangan syahwatnya, tetapi ternyata juga bisa terjadi pada orang yang berilmu. Dan karenanya di sini menjelaskan kenapa ada ulama, kan ulama harusnya arif bijaksana, tetapi kenapa ada ulama justru terhijab oleh ilmunya. Bahkan ilmu agamanya hanya digunakan untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan syahwatinya, keinginan dunianya saja. Ya. Yang disebut syahwat di sini tidak seperti terjemahan bahasa kita di Asia Tenggara, di Melayu. Syahwat kita itu kan seksual. Dalam bahasa Al-Quran, syahwat itu keinginan-keinginan sesaat. Ya. Jadi keinginan-keinginan sesaat. Nah, jadi banyak orang yang ilmu agamanya hanya digunakan untuk mendapatkan keinginan sesaat. Ya, harusnya kan ilmu agama itu digunakan untuk mendekatkan diri, takarrub, qurbatan ilallah, bukan sebaliknya. Nah, kalau ilmu itu menjadi hijab, maka tidak bisa maju itu orang, tidak bisa naik, karena yang terjadi turun, tidak bisa maratib, tidak bisa naik ke atas. Ya. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran istidraj ini diungkapkan berkali-kali, dan terakhir sebelum kita sampai di sini, kita sudah bahas istidraj yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Quran istidraj itu ada dua macam, ada di surat Al-Baqarah dan ada di surat Al-Qalam. Kita ulangi kembali surat Al-Baqarah ya. Ini surat Al-Baqarah. Maaf, surat Al-Baqarah, surat Al-Araf ya. Bukan surat Al-Baqarah, surat Al-Araf ini. Surat Al-Araf ayatnya 182 ya. Situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu," dan orang-orang yang mendustakan. Di ayatina, ayat-ayat kami. Kata ayat kami di sini bisa bermakna Al-Quran yang kita baca, bisa juga bermakna pasangan Al-Quran yang hidup, yaitu para maksumin. Jadi walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum. Kami akan istidrajkan. Ini kata-kata istidrajkan di sini diartikan menarik secara berangsur-angsur. Maksudnya menarik turun secara berangsur-angsur. Jadi menarik turun secara berangsur-angsur tanpa yang bersangkutan merasakannya. Mana sanastadrijum dari kata istidraj. Jadi nunnya ini adalah kami, sinnya adalah akan, ini adalah sin tambahan, namanya dari kata saufa, ya namanya huruf istiqbal. Sedangkan ini nunnya adalah menunjukkan huruf mudarinya, kami, nahnu. Nah, asalnya adalah istadraja. Ini istadraja yastadriju. Nastadrijuhum. Humnya di belakang adalah kata ganti mereka. Jadi, sanastadrijum. Kami akan istidrajkan mereka min haitsu dari arah la ya'lam yang tidak mereka ketahui. Kami akan menarik mereka berangsur-angsur turun dari derajat kemuliaan itu dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi ini adalah surat baru kemudian Allah mengatakan wa umli lahum. Ini surat Al-Araf ayat 182 183. Wa umli lahum, aku biarkan dulu mereka. Artinya tidak langsung jatuh, tapi berangsur-angsur tadi. Jadi wa umli lahum, aku biarkan mereka. Toh mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Inna kaidi matin. Karena sunya kaidi, rencanaku, matin. Pasti tidak terkalahkan. Matin itu kuat. Harga mati, inna kaidi matin. Rencanaku, tipu muslihatku kepadanya matin. Tidak mungkin terkalahkan. Nah, ini mirip di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam, surat yang ke-68, 68, ayatnya 44. Ini surat 68 ayat 44. Fadarni, maka biarkanlah aku, waman yukadzibu bihadzal hadis. Dan siapa yang mendustakan al-hadis ini. Artinya Al-Quran ini. Jadi hadis di sini adalah Al-Quran. Jadi sama tadi di atas Al-Quran. Jadi patokannya itu selalu Al-Quran. Tolak ukurnya adalah Al-Quran. Fadarni, maka biarkanlah aku, wa may yukadzibu bihadzal hadis, dan
siapa, jadi biarkanlah aku bersama dengan siapa yang mendustakan Al-Quran ini. Jadi siapa yang mendustakan Al-Quran ini? Hadis di sini adalah Al-Quran. Jadi hadzal Quran. Sanastadrijuhum, sama tadi tulisannya persis. Sanastadrijuhum, ya ini sama persis tadi di sini, ya di surat Al-Araf ini. Ya. Sanastadrijuhum, ya. Sanastadrijuhum. Min haitsu la ya'lamun. Ini sama juga di sini. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dari arah yang tak mereka ketahui. Wa umli, sama tadi juga. Wa umli lahum, sama juga tadi di sini. Bahwa tadi adalah wa umli lahum. Wa umli lahum. Aku beri tangguh kepada mereka. Aku biarkan dulu mereka. Tetapi membiarkan bukan berarti tidak ada rencana saya. Inna kaidi matin, kata Tuhan. Sesungguhnya rencanaku pasti akan menang, kata Tuhan. Pasti akan terlaksana. Nah, hal yang sama tadi terjadi di surat Al-Qalam ini. Ayat berikutnya adalah wa umli lahum. Sama persis. Wa umli lahum, biar aku biarkan saya dulu mereka. Inna kaidi matin, karena sungguhnya tipu dayaku, tipu muslihatku pasti tidak terkalahkan, pasti akan tetap berlaku. Inna kaidi matin. Nah, jadi inilah jemaah sekalian yang kita khawatirkan kalau ada orang yang melakukan agama, tapi sebetulnya adalah istidraj. Nah, dari mana patokannya? Patokannya kitab suci, maka dikatakan menggunakan kata-kata yukatu bihadzal hadis. Jadi untuk mengetahui apakah itu istidraj atau tidak, kita lihat apakah yang bersangkutan berjalan berdasarkan Al-Quran atau tidak. Jadi kita tidak melihat jubahnya. Jadi berdasarkan ayat ini kita tidak boleh melihat seseorang berdasarkan jubahnya. Kita tidak boleh melihat seseorang berdasarkan serbannya. Kita tidak boleh melihat orang berdasarkan panjangnya jenggotnya. Bahwa ulama itu berserban, berjenggot, dan berjubah, bagus, ya. Tapi itu bukanlah patokan ulama yang sesungguhnya. Patokan ulama yang sesungguhnya adalah berjalan berdasarkan cahaya Al-Quran. Apabila tidak berjalan berdasarkan cahaya Al-Quran, berarti yukatibu. Kita juga sebelumnya sudah menjelaskan tentang makadzabal fuad. Ya, namanya fuadnya tidak mendustakan, artinya tidak terhijab. Jadi bisa diartikan di sini kalau kita angkat pembahasan surat surat An-Najm, makadzabal fuadu mar'a. Di sini bisa diartikan bahwa apakah biarkanlah aku bersama dengan orang-orang yang terhijab dari Al-Quran ini. Ya. Dari mana bisa terhijab dari Al-Quran? Dari ilmunya. Dia merasa berilmu, maka kemudian dia terhijab dari Al-Quran ini. Nah, terhadap orang seperti itu, sanastadrijuhum, kami akan istidrajkan mereka, kami akan tarik mereka berangsur-angsur ke bawah. Namanya madarij, lawannya maratib, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian itu sudah lengkap ya tentang istidrajnya. Terakhir di sini, setiap kali suatu cabang dari pohon ilmunya berkembang, makin tebal pula lah hijab dan ketertutupannya dari hakikat yang sebenarnya. Ini yang kita takutkan. Jadi setiap kali suatu cabang dari pohon ilmunya berkembang, ya alih-alih semakin mendekatkannya kepada Allah, bahkan makin tebal pula lah hijab dan ketertutupannya dari hakikat yang sebenarnya. Segala sang pesuluk hendaklah jangan terperdaya. Ini kita teruskan yang baru. Jadi sang pesuluk, ingat pesuluk adalah orang yang menempuh jalan untuk sampai kepada Allah, untuk usul, untuk liqa. Sang pesuluk hendaklah jangan terperdaya oleh tipuan setan pada makam ini. Jadi di setiap makam itu setan selalu menggoda. Maka cerita tentang Adam dalam Al-Quran sebetulnya cerita tentang suluk, di mana setiap kita adalah Adam yang sedang melakukan suluk untuk sampai kepada surga, tetapi kemudian setan datang pada makam tertentu mengatakan bahwa, tahukah kamu kenapa kamu dilarang memakan dari pohon ini? Ingat, kalau benar-benar surga yang sudah puncak, kan tidak mungkin ada larangan. Ini kan menunjukkan baru tahap-tahap menuju ke sana. Karena Tuhan mengatakan, makalah semuanya, tetapi jangan dekati wala taqrabah hadhihi syajarata. Kalian berdua jangan pernah mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, karena kamu akan zalim. Datang setan mengatakan, Muhammad Adam, tahukah kamu kenapa kamu dilarang Tuhan memakan buah ini?
Lalu iblis berkata, kamu dilarang karena Tuhan tidak ingin kamu kekal di dalam surga. Nah gitu. Kamu dilarang karena Tuhan tidak ingin kamu sampai kepada puncak perjalanan. Nah seperti itu dirubah. Nah, karena Adam pengen sekali sampai ke puncak, ya tentu bertanya, terus kenapa? Bagaimana cara supaya tetap sampai ke puncak? Iblis mengatakan, ya makan pohon ini. Nah begitulah. Jadi dia datang sebagai penasihat. Artinya apa? Berbaju agama. Karena agama itu kan nasihat. Ingat kata-kata Nabi, adinu wan nasihah. Ya. Din itu adalah nasihat. Ya, kita lihat di dalam, jadi di dalam apa namanya? Di dalam surat Al-Araf lagi, surat yang ke-7. Ketika iblis datang menggoda, ya. Nah, ini caranya di sini. Awas wasalahuma. Ya, caranya adalah iblis membuat was-was keduanya, yaitu setan. Setan iblis. Setan membuat was-was keduanya. Liyubdiyalahuma, supaya keduanya itu mau saling membuka. Mawuriya anhuma, sesuatu yang tidak boleh diungkapkan keduanya kepada yang lain, yang harusnya menjadi privasi keduanya saja. Min sau'atima, dari keburukan-keburukan mereka. Sau'atima, jadi tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain. Waqala, dan berkatalah Tuhan, berkatalah iblis ini, setan. Waqala, manahakuma, tahukah kamu kenapa Rabbukuma, Tuhan kalian berdua, melarang kalian berdua? Jadi ini adalah pelakunya, jadi kita terjemahkan dari sini. Manahakuma Rabbukuma, tahukah kamu atau apakah sebabnya Tuhan kamu berdua menahan, menghentikan, melarang kamu berdua? An hadis syajarah. Jadi kita artikan bahasa kita, mengertikah kamu kenapa Tuhan kamu berdua melarang kamu memakan atau mendekati pohon ini, asyajarah, hadis syajarah. Ya, iblis berkata, Tuhan tidak mau kamu mendekati pohon ini, karena kalau kamu mendekatinya, antaku malaka ini. Kalau kamu makan pohon ini, kamu akan jadi malaikat. Ini malaka ini, dua malaikat maksudnya Adam dan Hawa. Autakuna minal khalidin, atau kekal dalam surga. Jadi kalau kamu makan, justru kamu akan jadi malaikat. Kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam surga. Antakuna malakaini autakuna minal khalidin. Ya. Jadi kira-kira bahasanya, mafhum mukhalafahnya, ya makanlah sekarang. Ya, makanlah sekarang, mumpung ada kesempatan. Karena kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan menjadi malaikat dan kamu tidak akan kekal dalam surga ini. Kemudian iblis atau syaitan memperkuat kedudukannya, meyakinkan keduanya dengan kata-kata wa qasamahuma. Syaitan bersumpah kepada keduanya, itu Adam dan Hawa. Apa katanya? Ini sungguhnya aku lakuma, kepada kalian berdua, laminan nasin, adalah penasihat. Kan penasihat kan berarti agama, karena dikatakan dalam hadis ad-dinu huwa nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, jadi karena agama adalah nasihat, maka iblis datang dengan jubah agama. Ya. Dengan bersumpah karena Allah. Wallahi, kira-kira gitu. Inilah kuma, saya ini kepada kalian berdua adalah justru menjadi penasihati baik-baik. Saya bukan membodohi kalian, saya justru menasihati kalian. Laminan nasihin, nah seperti itulah. Nah jadi ini kan menggunakan kata-kata minan nasihin. Di sini saya termasuk ulama. Karena minan nasihin, kalau agama adalah nasihat, berarti pelakunya namanya nasihun. Ya. Karena an-nasihah itu adalah masdarnya, kemudian nasih failnya, orang berikan nasihat. Dikatakan inilah kuma laminan nasihin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, banyak orang yang menggunakan jubah agama, tetapi di dalam jubah itu adalah syaitan atau iblis, ya seperti itu. Nah, jadi inilah yang diterangkan tadi di dalam ini. Ya. Sang pesuluk adalah jangan terperdaya oleh tipuan setan. Nah, tadi pada makam ini, ya sampai terperdaya seperti tadi yang ditunjukkan oleh Adam dan Hawa. Janganlah dia sampai terhijab dari kebenaran dan hakikat akibat ilmunya yang banyak, nih, ilmunya yang banyak dan kekuatan bukti yang dimilikinya, maksudnya ilmu dan bukti-buktinya banyak,
sehingga dia justru karena menjadi hijab terhambat dalam perjalanannya mencapai tujuan. Nah, itu. Jadi janganlah seperti itu. Ya. Jangan terperdaya oleh tipuan setan. Jangan sampai terhijab dari kebenaran dan hakikat. Ya. Ketika mereka punya ilmu dan bukti yang kuat. Karena kalau itu dilakukan, maka dia akan terhambat dalam perjalanannya mencapai tujuan. Jadi kalau kita lakukan itu, perjalanan terhambat ya. Jadi perjalanannya akan terhambat. Dia terhambat dalam perjalanannya mencapai tujuannya. Dia terhambat dalam perjalanannya mencapai tujuan. Jadi ilmu tidak membuat dia maju. Jadi inilah yang disampaikan Imam Khomeini yang luar biasa menurut Al-Fakir ini, karena ini menjelaskan kenapa kok banyak orang terkadang berilmu tapi tidak. Mohon maaf Bapak sekalian, kita singgung juga di tadabbur kemarin bahwa yang namanya Gaza itu kan berbatasan langsung dengan Mesir melalui pintu Rafah itu. Rafah itu kan berbatasan dengan Mesir. Dan kita tahu Mesir ini kan pusatnya Islam Sunni di dunia dengan Universitas Al-Azharnya. Setiap ulama di berbagai negara kalau dikatakan alumni Al-Azhar pasti orang kagum. Tetapi Bapak sekalian, dengan Al-Azhar dengan berbagai macam embel-embel atau ornamen-ornamen keilmuannya itu, kok tidak pernah kita dengarkan suaranya membela Palestina atau Gaza, coba? Tidak pernah sama sekali. Ya. Tidak ada kita dengarkan rektor Al-Azhar atau mufti Al-Azhar berfatwa ini wajib hukumnya untuk masuk ke Gaza membela orang Palestina. Ya. Umat Islam seluruh dunia wajib untuk mengumpulkan hartanya yang ada yang bisa menghentikan umrohnya misalnya, lalu kemudian membantu saudara-saudara di Palestina. Ya, tidak ada sama sekali seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya, ya kalau bahasa kasar mereka kan cari selamat saja. Ya, itu kan bukan negara saya seperti itulah. Itu kan Gaza, bukan Mesir. Nah, kalau ulama seperti ini kan ulama itu sudah bukan lagi wakil Tuhan di muka bumi, bukan lagi warasatul anbiya. Karena kalau agama itu adalah lintas negara, tidak ada istilah ini bukan negara saya. Ya, kita harus memperbaiki kehidupan umat Islam dimanapun berada, dan kita harus menghormati kemanusiaan, agamanya, apapun agamanya, di negara manapun mereka tinggal. Nah, seperti itu. Nah, tapi mereka kok kenapa tidak ada suaranya? Misalnya menginisiasi, menggagas supaya seluruh dunia para ulama berkumpul untuk mengorganisasi agar seragam di masjid-masjid itu mengecam Israel dan meminta negaranya masing-masing yang mayoritas Islam untuk memberikan sanksi kepada Israel. Misalnya ulama-ulama di Turki meminta kepada Erdogan untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Israel. Ingat sampai sekarang Israel tetap ada hubungan diplomasi dengan Turki. Ya. Bahkan ada kerjasama intelijen. Nah, sampai sekarang, tapi makanya kan Rahbar mengatakan kalau kita ingin memberikan solusi terhadap Gaza, marilah kita memberikan solusi pada sesuatu yang mampu kita lakukan. Jangan sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, yang bukan wilayah kita. Marilah kita berikan solusi pada apa yang kita mampu. Contohnya, kita minta misalnya Israel untuk menghentikan serangannya ke Gaza. Itu kan himbauan itu kan tidak mempengaruhi Israel karena itu yang punya keputusan untuk berhenti atau tidak kan Israel. Ya. Sedangkan Israel orangnya seperti itu, keras kepala. PBB saja tidak didengarkan. Lalu bagaimana caranya? Ya kata Rahbar, kita melakukan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Ya, yang namanya kedutaan Israel ada di negara kita. Kita bertanggung jawab atasnya. Kita boleh mengusirnya. Nah sekarang kenapa tidak memutuskan aja hubungan dengan Israel? Berhenti mengirim makanan kepada Israel. Berhenti mengirim minyak kepada Israel. Sekarang Israel sudah 3 bulan lebih membombardir Gaza. Pertanyaan, pernahkah Israel kehabisan minyak oil untuk menghidupi warganya? Misalnya mobil-mobil, kereta-kereta tidak jalan lagi karena habis minyaknya ataukah oilnya. Ternyata kan tidak pernah, tetap aja Israel bisa hidup dengan tenang. Kenapa? Karena ada pasokan minyak dari Azerbaijan melalui Turki. Ada pasokan gas dari Mesir, Jawa.
Jadi siapa yang membuat nafasnya Israel kuat untuk membunuh orang Islam? Ya orang Islam juga. Makanya Rahbar mengatakan, Ali Khamenei mengatakan, lebih kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Apa yang kita bisa lakukan? Sesuatu yang berada di dalam otoriti kita. Kita sebagai kepala negara, atau kepala pemerintahan, atau raja, ya kita kuasa untuk menghentikan seluruh hal yang terkait dengan Israel, sampai Israel mau memberikan hak-haknya kepada orang Palestina. Seperti itu. Jadi, kita dengan gampang sekali tadi, kenapa kira-kira begitu ya? Terhalang tadinya. Ya, tetangganya saya tidak bisa. Yordania saja cuma kita lihat. Yordania itu berbatasan langsung dengan Palestina dari tepi barat. Tetapi apa yang bisa dilakukannya? Tidak ada sama sekali. Nah, jadi inilah problem yang terjadi di kita. Jadi ini artinya banyak ulama, tetapi terhambat dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hendaklah dia mengukuhkan semangat dan perhatian yang sedalam-dalamnya. Jangan sampai dia lalai dan bermalas-malas, ingat. Jangan sampai dia lalai dan bermalas-malas dalam mengejar cita-cita sebenarnya. Apa cita-cita sebenarnya? Yaitu menemukan makam yang kedua. Tadi makam di atas. Ya. Apa itu makam kedua? Ya, tidak disebutkan, nanti pembahasan ini kan masih singkat-singkat. Makam kedua dicapai dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dia ketahui dengan akalnya, melalui kekuatan argumentasi dan metode keilmuannya, hendaknya dia torehkan pada lembaran-lembaran kalbunya, agar hakikat kehinaan ubudiyah dan kemuliaan rububiyah merasuk ke dalam kalbunya. Nah, jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Ini makam kedua tadi, ya ini adalah makam kedua sampai di sini. Nah, makam kedua ini dicapai dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dia ketahui dengan akalnya, dengan akal, berarti kan husuli ini. Melalui kekuatan argumentasi, husuli lagi. Dan metode keilmuan, metode itu adalah husuli. Jadi yang kita dapatkan itu melalui akal kita, melalui argumentasi kita, melalui metode keilmuan kita, hendaknya dia torehkan, dipahat, ya, dilukiskan pada lembaran-lembaran kalbunya, agar hakikat kehinaan ubudiyah, kita sudah bahas ini, kehinaan ubudiyah dan kemuliaan rububiyah, agar hakikat kehinaan ubudiyah dan kemuliaan rububiyah merasuk ke dalam kalbunya. Jadi itu. Jadi mirip yang ditanyakan Pak Burhan tadi, melalui ilmu husuli, baru kemudian kita mengenal, oh ternyata ada ilmu lagi yang satu, huduri. Nah, apa itu huduri? Memperbaiki hati. Nah, kan, setelah itu kita akan turun ke dalam hati kita, merasuk ke dalam kalbu kita. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu harus menjadi menjadi alat, ya, menjadi menjadi kendaraan untuk sampai ke kedalaman kalbu kita. Semacam semacam tabung oksigen. Kalau kita mau menyelam ke dalam laut yang dalam, kita harus pakai tabung oksigen, yang dengan tabung oksigen itu kita bisa bernafas masuk ke dalam. Masuk ke dalam itu apa? Mencari mutiara misalnya. Jadi harusnya dengan kehinaan ubudiyah dan hakikat dan kemuliaan rububiyah, kita bisa masuk ke dalam. Tapi itu bisa kita lakukan kalau semua ilmu kita yang kita peroleh secara usul itu kita torehkan dulu, kita pahatkan, ya. Kita torehkan. Jadi kata-kata ini yang menariknya, kita torehkan. Jadi kita torehkan. Kita torehkan pada lembaran-lembaran kalbu. Ya. Jadi kita cetak di sana, kita printing di sana. Ya. Dan dengan begitu dia akan dapat melepaskan dirinya dari semua ikatan dan hijab ilmu pengetahuan yang ada pada makam pertama. Ya. Jadi hijab yang ada pada makam pertama adalah ilmu tadi. Ya. Jadi dengan begitu dia akan dapat melepaskan dirinya dari semua ikatan dan hijab ilmu pengetahuan yang ada pada makam pertama. Ya. Insya Allah makam kedua ini akan kami bahas pada kesempatan mendatang. Jadi baru diambil ringkasan-ringkasannya dulu. Jadi tujuan makam kedua adalah mendapatkan keimanan tentang pelbagai hakikat yang telah diketahuinya secara ilmiah. Jadi
pengetahuan ilmiah itu penting, tetapi supaya pengetahuan ilmiah itu kita transformasikan, kita transfer ke dalam kalbu kita, dan di sana ilmu pengetahuan itu menjelma menjadi iman. Jadi menjelma menjadi iman. Makanya ayat pertama kan Iqra. Hasil Iqra adalah ilmu. Ilmu kemudian kita jadikan untuk deep dive. Ya. Untuk untuk menyelam ke kedalaman. Untuk mendapatkan yang disebut dengan permata atau mutiara yang bernama iman. Ya, jadi mutiara iman itu harus kita dapat dengan menyelam ke kedalaman hati kita. Dengan apa kita menyelam tadi? Tabung-tabung oksigen yang disebut tadi dengan ilmu pengetahuan husuli. Ya. Jadi ilmu pengetahuan husuli itu semacam tabung oksigen untuk kita menyelam masuk ke kedalaman lautan hati kita untuk menemukan mutiara yang tersimpan di sana. Nah, inilah makam kedua, ya, makam kedua daripada perjalanan itu. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini nih, nanti kan ujung-ujungnya adalah agar tenang, lahirkan ketenangan seperti di sini. Ya. Jadi makam ketiga adalah, jadi ketika kita bicarakan dulu sedikit ketiga. Jadi makam ketiga, jadi makam pertama adalah makam ilmu, tetapi itu bisa jadi hijab. Nah, supaya tidak jadi hijab, kita masuk. Jadi dengan ilmu itu kita masuk ke kedalaman. Maksudnya yang kedua. Untuk apa kita masuk ke makam kedua itu? Agar kita sampai pada makam iman. Ya, agar ilmu yang pertama itu adalah menjadi iman. Nah, seperti itulah. Ilmu menjadi iman. Nah, kemudian ilmu iman menjadi apa? Menjadi tentram, menjadi mutmainnah. Jadi dari ilmu lahir iman, iman menjadi mutmainnah nih. Makam ketiga adalah ketentraman. Ya, ketentraman ini bahasa Arabnya mutmainnah, tumakninah. Ya, tumakninah atau mutmainnah. Yang sebetulnya merupakan peringkat keimanan yang sempurna. Allah SWT berfirman kepada Khalilnya berarti Nabi Ibrahim, ya, di dalam ayat 260 surat Al-Baqarah. Mari kita lihat. Ya. Di sini kita lihat surat Al-Baqarah ayat 260. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim berkata kepada Rabbnya, kepada Allah, wa idh qala Ibrahim. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, hari ini perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Jadi sebetulnya ini bukan dari Ibrahim, ini Ibrahim mewakili kita bertanya kepada Tuhan. Kalau Nabi Ibrahim kan sudah selesai, dia sudah disebut Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim ini mewakili kita untuk beraudiensi, berdiskusi, bermuajahah, berface to face dengan Allah. Karena kita tidak bisa sampai ke sana, ya diwakili Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi, wa Tuhanku, hari ini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Ya. Allah berfirman, menjawab, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Tu'min, jadi kata iman. Awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Maksudnya apakah kamu baru sampai peringkat pertama, itu tadi ilmu. Belum menjadi iman. Ilmunya belum tertorehkan di dalam kalbunya. Awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Kala Nabi Ibrahim menjawab, bala, benar saya sudah beriman Tuhan. Walakin, ini dia jawaban yang diinginkan. Walakin, akan tetapi, liyatma'inna qalbi. Tetapi saya ingin menenteramkan, mentumakninahkan kalbuku. Nah, jadi peringkat ketiga itu adalah tumakninah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah itminan, tumakninah. Liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan, menenteramkan kalbuku. Ya. Ingat, kalbu kita itu kan aslinya berbolak-balik. Nah, supaya dia tenang, dia harus sampai pada makam ini. Ya. Maka kata-kata mutmainnah ini banyak dalam Al-Quran. Penting sekali kita pahami, ya. Kita lihat misalnya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah mengatakan, kalau mereka berkata, nuridu, jadi mereka di sini murid-muridnya Nabi Isa, Hawariyun, yang datang tiba-tiba di suatu masa kepada Nabi Isa, wahai Isa, wahai guru kami, ya, cobalah minta kepada Allah agar menurunkan kepada kami makanan dari langit. Nah, makanan ini agar kami bisa
memakan dari makanan itu. Lalu mereka berkata, wahai guru, wahai Nabi Isa, nuridu, kami ingin anak pula untuk makan. Jadi nuridu anak pula, kami ingin makan minha, daripada makanan langit itu, makanan dari Allah. Wa tatma'inna, ini dimaksud. Wa tatma'inna qulubuna, dan untuk menenteramkan, mentumakninakan, mengitminankan kulubuna, kalbu kami. Agar kami tenang, ya hati kami jadi tenang, wa na'lama, dan agar kami mengetahui an qad sadaqtana, ya. Wa na'lama an qad sadaqtana, agar kami mengetahui bahwa kamu adalah benar, ya. Agar kami membenarkan kamu. Jadi membenarkan yang benar itu apabila kalbu kita sudah sampai pada tingkat tumaknina, ya, sudah sampai pada tingkat tidak ikut berbolak-balik, sebagaimana kalbu itu sifatnya berbolak-balik. Sudah menjadi sampai pada tingkat wa tatma'inna qulubuna wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan agar kami menjadi saksi. Artinya dengan berjumpa dengan makanan dari Tuhan itu, kami masuk kategori musyahadah, minasyahidin. Iya, seperti itu. Nah, jadi ini intinya di sini kita tidak bahas panjang lebar, adalah mutmainnah di sini. Ya. Jadi makanan dari langit itu adalah mutmainnah. Apakah makanan dari langit? Kitab suci. Ya. Sekarang Al-Quran. Jadi Al-Quran kita baca, ya, agar terjadi proses perubahan dari ilmu huduri, ilmu husuli, sekedar ilmu saja, pengetahuan argumentatif saja, lalu kemudian turun ke dalam kalbu menjadi iman. Baru kemudian dari iman itu masuk pada fase berikutnya yang disebut dengan mutmainnah. Seperti itu. Ya. Kita lihat surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini adalah surat yang ke-13. Ayatnya 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan kalbunya adalah mutmainnah, mutmainnah. Ya. Jadi orang-orang beriman dan kalbu mereka itu itmainnah. Kapan dia tenang? Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ya. Jadi kalbu ini bisa sampai pada tingkat mutmainnah apabila hati itu tersambung dengan Allah, bidzikrillah. Ya. Ibaratnya itu selama selama rumah kita masih terhubung dengan powernya negara, atau di Indonesia namanya PLN, perusahaan listrik negara, maka selama itu juga rumah kita tidak akan gelap. Kenapa? Karena ada nyalanya, ada lampunya. Tapi kalau dari pihak perusahaan listrik negara ataukah powernya negara itu diputuskan ke rumah kita, maka otomatis rumah hati kita menjadi gelap gulita. Seperti inilah juga. Ya, jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala, camkanlah, ingatlah. Bi dzikrillah, hanya dengan mengingat Allah lah tatma'innul qulub, kalbu menjadi tenang. Jadi tidak ada yang bisa menenangkan kalbu kita kecuali satu, yaitu itminan, tumakninah. Cuma satu saja, Bapak sekalian. Ya, dan tumakninah itu tercapai apabila kita mengingat kepada Allah. Ala, camkanlah, catatlah, bidzikrillahi, hanya dengan mengingat Allah itulah tatmainnul qulub. Makanya kita katakan bahwa kalbu kita itu adalah arasnya dia, dan hanya dengan dia bertakhta di aras kalbu kita, di aras hati kita, barulah terjadi mutmainnah. Maka dikatakan Allah, camkanlah, hanya dengan menghadirkan Allah pada singgasana hati kita yang disebut dengan zikrillah, maka hati tersebut akan menjadi tentram. Tatmainnul qulub, kalbu itu menjadi tentram, seperti itu, ya. Nah, jadi saya kira banyak, ya. Dan terakhir, yang paling terkenal surat Al-Fajr, ya, berkenaan dengan mutmainnah ini. Ya. Di dalam surat Al-Fajr, surat 88 kalau tidak salah, atau 89, 88, ya, ini Allah berfirman dari ayat 27 sampai terakhir. Ini terkenal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai nafs jiwa al-mutmainnah yang mencapai derajat mutmainnah. Ya. Tenang, yang lebih tenang daripada iman. Jadi tadi ilmu, iman, dan tumakninah. Ya.
Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sampai pada tingkat mutmainnah, ya. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan itu dan diridhai. Nah, dengan demikian kita lihat di sini bahwa hanya orang yang mencapai derajat makam ketiga, makan mutmainnah, di sinilah baru kemudian bisa orang itu kembali kepada Rabb. Jadi persilakan, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridha dan diridhoi. Ya, yang menarik Bapak sekalian, yang terkadang luput dari pembahasan para penceramah adalah bahwa kata-kata irji'i itu adalah perintah kepada perempuan. Ya, kalau laki-laki irji', ya, raja yarji'u irji'. Kalau perempuan irji'i, ya, karena kalau perempuan orang kedua itu kan dikatakan tarji'ina, tadhabina, takulina, nah gitu. Nah, langsung dihilangkan nunnya setelah jadi fil amr. Irji'i, kembalilah kepada Pak Rabbi Kiki, kini menunjukkan perempuan, Tuhanmu. Nah, siapa yang diperempuankan di sini? Nah, tadi di sini nafsul mutmainnah. Jadi yang menarik di mas kalian bahwa nafsul mutmainnah itu adalah bersifat perempuan. Ini nafsul mutmainnah itu perempuan. Makanya ada seorang ahli Islam yang sangat terkenal tapi sangat tawadu dari Jerman, namanya Emery Simmel. Emery Simmel itu banyak buku-buku yang tentang Islam. Ya, Emery Simmel mengatakan apa? Bahwa wahai manusia, terutama bapak-bapak, tubuhmu memang laki-laki, tetapi jiwamu adalah perempuan jua. Jadi wahai para lelaki yang tubuhnya dianggap perkasa, ketahuilah bahwa jiwa-jiwa kalian adalah wanita jua, wanita juga. Jadi disinilah kita berjumpa bahwa perempuan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Irji'i, sama kalau kita membaca tawassul itu, ya, dan yang kita baca adalah Fatimah, ya kita baca ya Fatimatu Zahra, ya binti Rasulillah, ya Qurat, ya binti Muhammadin, ya Qurratu Aini Rasul, ya Sayyidana wa Maulana, inna tawajjahna wastashfa'na wa tawassalna biki ila Allah wa qaddamnaki baina yaday hajatina. Ya wajihata, ada tanya. Ya wajihatan indallah. Isfa'i lana indallah. Ya, kenapa? Karena perempuan. Isfa'i lana indallah. Di sini irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi bapak-bapak semuanya yang kebetulan banyak hadir pada malam ini, ketahuilah bahwa bapak-bapak jiwa semuanya kita itu adalah perempuan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, merendahkan perempuan kita, merendahkan jiwa kita sendiri. Jadi wanita-wanita itu sebetulnya hadir pada jiwa kita masing-masing dalam bentuk nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan redha dan diridhoi. Pada khuli, lalu kemudian masuklah. Ini juga menunjukkan perempuan. Pada khuli. Jadi Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab sudah tahu kalau amr itu adalah dengan menghilangkan nunnya. Kan aslinya nih apa namanya? Tadakhulina. Kalau perempuan tadakhulina, sekarang dihilangkan tadakhuli kalau menjadi amr, ya. Udkhuli fi ibadi, dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi indah sekali kata-kata itu Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita pahami. Nah, makanya karena apa namanya? Karena jiwa ini tentunya tenang, maka kemudian kita harus apa namanya? Kita jangan sampai terperdaya oleh setan tadi yang datang kepada kita dengan baju nasihatnya, dengan mengatakan bahwa saya adalah penasihat bagi kalian. Kita tidak boleh percaya begitu saja. Kenapa? Karena jangan sampai itu adalah hijab. Ya. Urutan keempat adalah ini. Urutan keempat, tadi kan urutan ketiga. Urutan keempat atau makam keempat adalah makam musyahadah. Musyahadah. Penyaksian batin. Ya.
yakni terbitnya cahaya ilahi. Jadi kalau ini bukan tingkatan nafs, tapi ini adalah perjalanan. Jadi perjalanan kita sebagai pesuluk, yang pertama ilmu, kedua iman, ketiga adalah mutmainah, keempat adalah musyahadah, saksian batin. Yakni terbitnya cahaya ilahi dan tajalli. Sudah sampai pada tingkat bertajalli, pengejauhan tahan. Tajalli ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris theophany, ini theophany. Ya, jadi ini tajalli bisa diterjemahkan dalam bahasa Barat, bahasa Inggris dengan theophany. Ya. Jadi tajalli, jadi mengejawantah. Jadi pengejawantahan Ar-Rahman dalam sukma sang pesuluk. Ya. Jadi sudah bertajalli, sudah ada di sana. Nah saja musyahadah. Ya. Di sini kalbu sang hamba akan bersinar dengan tajalli. Jadi di sini kalbu sang hamba akan bersinar dengan tajalli sang Maha Pengasih, mengikuti rangkaian nama dan sifat Allah yang lain. Disinilah disebut dengan takhalluk bi akhlaqillah. Orang berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu nama-nama Allah menjelma dalam jiwanya. Tajalli ini menyinari kalbu sang hamba dengan suatu penyaksian yang tampak nyata. Makam ini mengandung banyak tingkatan yang tidak akan dibaca. Jadi ini bertingkat-tingkat lagi. Jadi makam musyahadah ini bertingkat-tingkat lagi. Hanya saja pada titik inilah terpahami makna nafilah. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Ada apa? Ada cabang-cabangnya. Berarti kalau kita salat ada nafilah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sampai pada tingkatan yang terungkap dalam kata-kata. Maka aku akan menjadi telinga, mata dan tangannya. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Siapa yang datang kepadaku dengan sejengkal, aku datang kepadanya sehasta. Siapa yang datang kepadaku sehasta, aku datang kepadanya sedepah. Hingga aku menjadi telinga, mata, dan tangannya yang dengannya dia melihat, mendengar, melihat, dan berbuat. Di makam ini pula sang pesuluk akan melihat dirinya tenggelam dalam samudra tak terbatas. Jadi ini disebut dengan alam nasyrah laka sadrak, lapang selapang-lapangnya. Sehingga jiwanya itu menjadi samudra tak terbatas. Yang di baliknya terdapat samudra yang sangat dalam. Yang tadi kita mendatangkan mutiara. Di kedalaman samudra itulah sang hamba akan melihat secerca rahasia kekuasaan Allah yang tak terbatas. Pada setiap makam di atas tadi itu, yang tadi adalah ilmu, kemudian iman, mutmainnah, musyahadah, terdapat titik istidrajnya. Nah ini berbahaya, bisa turun kembali ternyata nih. Jadi pada setiap makam itu bisa turun. Ini terdapat titik istidrajnya, titik madarijnya, kan ada maratib, ada madarij. Jadi ada titik madarijnya, bisa turun yang berbeda-beda. Dan mungkin saja pesuluk akan menghadapi bencana yang besar. Ya, berhenti. Jadi merasa dirinya punya ilmu banyak, ilmu dipakai untuk kepentingan duniawi. Pakai untuk macam-macam lah. Karena itu dalam setiap makam itu pesuluk adalah selalu membersihkan dirinya dari sikap keakuan dan egoisme lainnya. Jadi semakin ke sini pesuluk itu semakin tawadu. Nih, dalam setiap makam ini pesuluk hendaklah selalu membersihkan dirinya dari sikap keakuan dan egoisme. Dia harus membuang jauh-jauh rasa bangga dan cinta pada dirinya. Karena itu adalah sumber berbagai keburukan. Khususnya bagi seorang pesuluk. Jadi kalau orang sudah berjanji untuk berjalan menuju kepada Allah, jadi pesuluk namanya, yaitu sifat-sifat itu harus dihindari. Insya Allah semua bagian di atas akan kami singgung pada halaman-halaman berikutnya. Nanti akan diperdalam lagi. Pada halaman berikutnya itu pada apa? Pada bab ketiga, masalah kehusyuan. Tapi pada malam ini ya sampai di sini dulu. Jadi kita sampai di sini tanggal 3 Februari 24 ya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali pada Kak Syekh Ali Imran. Hubung kait 146 dengan 164 tadi. Kemudian kita kaitkan pada nafs yang bersifat rijal
dengan nafs yang mengkufurinya daripada kalangan tadi feminine tadi. So, kalau saya cantumkan ni, beri penteguran dan pencerahan sekaligus tak? Bahawa 4 ciri-ciri yang ada dalam ayat kita kupaskan dalam Al-Quran tu adalah bukti kekuatan kita mempertahankan daripada alam alastu rabbikum tadi, wilayah ketauhidan ketuhanan sejak alam tu, dan kita terjalikan dalam 4 sifat tadi di alam sini hingga kita berakhir di muka bumi ini. Maka beri pencerahan tentang kaitan alam sana alam sini yang kita terlepas pandang tadi, Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak. Benar, ini bagus ini ya. Jadi kita coba disepadankan antara makam-makam yang dibicarakan Imam Khomeini tadi dengan kandungan surat Ali Imran sebelumnya ataukah dalam surat Al-Jumu'ah yang 4 inti daripada itu, yaitu huwallazi ba'atsa fil ummiin, ada allazi ba'atsa fil ummiin ataukah bahasa rasulan, mengangkat seorang rasul. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi, menelaahkan, membacakan kepada mereka tentang semua yang ada adalah ayatnya. Nah, kita sebut ini sebagai makam ilmu, ya, yang di atas tadi makam ilmu. Baru kemudian wa yuzakihim. Nah, wa yuzakihim itu kan makam iman, mensucikan jiwa kita. Tadi dikatakan bahwa ilmu itu harusnya masuk, menorehkan dirinya ke dalam jiwa kita, agar jiwa kita itu menjadi bersih, suci. Nah, itu kan tazkiyah. Wa yuzakihim. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab. Baru akan mencapai derajat mutmainnah. Kapan? Apabila membaca kitab. Karena membaca kitab kan namanya bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Bizikrillah yang paling jelas itu adalah membaca Al-Quran. Nah, dikatakan setelah yatlu alaihim ayati, baru ya wa yuzaki, baru wa yu'allimuhumul kitab, baru wal hikmah, baru mencapai derajat hikmah, musyahadah. Jadi bisa kita relevansikan seperti itu. Nah, kalau kita bisa mempertemukan 4 unsur ini, ya, artinya kita padankan, maka kemudian ini yang disebut dengan ribbiyun dalam surat Al-Imran 146. Jadi ribbiyun itu artinya dari Tuhan ini. Makanya disebut terjemahannya di sini orang-orang bertuhan. Karena kita sudah sampaikan bahwa ribbiyun ini dari kata Rob. Ya. Nabi ini mengajarkan kita bertuhan, mengajarkan kita Rob, Rabbul Alamin. Maka Nabi itu adalah murabi itu adalah mengajarkan kita tentang ketuhanan, dan kita ini yang mengikuti ajaran Nabi dengan benar namanya ribbiyun. Ya. Orang yang tertuhankan, kira-kira orang yang tertuhankan jiwanya, yang kembali kepada komitmen kita dalam alam alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita ribbiyun. Apa artinya? Seperti kata Imam Khomeini tadinya. Maka Tuhan itu bertajalli di sana. Nah, sudah ribbiyun di sini, ini yang dibicarakan tadi di sini dengan kata-kata ini, ya ini. Ya, tajalli ini menyinari kalbu sang hamba. Jadi adalah makam musyahadah. yakni terbitnya cahaya ilahi dan tajalli pengejauhan Tahan Ar-Rahman dalam sukma sang pesuluk. Di sini kalbu sang hamba akan bersinar dengan tajalli sang maha pengasih, mengikuti rangkaian nama dan sifat Allah yang lain. Nah, ini adalah sama tadi dengan kata ribiyun. Ya. Tajalli ini menyinari kalbu sang hamba dengan suatu penyaksian yang tampak nyata. Jadi hamba yang seperti ini, kalau istilahnya dalam surat Al-Imran adalah ribiyun. Ya. Ribiyun seperti inilah yang kalbunya menjadi tenang tadi. Mutmainnal ala bidzikri tatmainnul qulub. Kenapa? Karena seperti dikatakan di sini, famawahan, tidak merasa terhina, tidak merasa inferior, lima asabahum, terhadap musibah apapun yang menimpanya di jalan Allah. Wa mada'ufu, bahkan tidak pernah merasa lemah, walaupun kalah seperti dalam kasus perang Uhud. Karena memang ini backgroundnya dalam perang Uhud. Wa mastakanu, dan tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah kepada kekuatan-kekuatan arogan. Tidak pernah menyerah untuk berhenti bersuluk. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin, dan dia sabar. Jadi inilah apa namanya? Inilah yang terjadi pada orang-orang yang sampai pada tingkat tribun,
Dan rebellion itu tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Selalu dirinya, seperti yang kita katakan di Timur Tengah, ya memang Israel jahat. Tetapi ini kesalahan ada di kita juga. Pembahasan kita Al-Imran tadi malam ya, min indi anfusikum, itu dari diri kamu juga. Ya, jadi kita harus melakukan apa? Introspeksi. Makanya di ayat di sininya 147 dikatakan wa ma kana qaulahum. Tidak ada perkataan mereka kecuali, artinya tidak mungkin menyalahkan orang lain. Wa ma kana qaulahum, dan tiadalah yang mereka katakan. Ya sama dengan yang dikatakan Rahmar. Kenapa kita berpikir tentang apa yang orang lain harus lakukan? Lebih kita berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kita berpikir Israel berhenti menyerang. Itu kan urusan Israel karena dia merasa kuat. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita punya negara masing-masing, negara mayoritas Islam. Ya kita kuasa, seperti Erdogan, kuasa untuk menghentikan atau memutus hubungan bilateral dengan Israel. Menghentikan misalnya pasokan minyak yang datang dari Azerbaijan. Begitu ya Mesir berhenti memasok gas kepada Israel. Sederhana. Ya. Jadi wa makana kaulau, dan tiadalah kata-kata mereka kecuali berkata, Rabbana ghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan perbuatan amar kami yang melampaui batas. Kenapa melampaui batas tadi? Ya, kita berpikir tentang sesuatu yang di luar otoriti kita. Jadi di luar border, di luar sempadan otoriti kita. Harusnya kita berbicara tentang yang ada dalam otoritas kita saja. Ya. Zunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana, dan kuatkanlah aqdam, kaki kami. Maksudnya kalbu kami di sini. Sama dengan kata-kata ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik atau ala didik. Ya. Wansurna alal qabarlah, kita lihat bahwa kemenangan kita terhadap orang-orang di luar sana adalah pertolongan Allah. Wansurna alal qaumil kafirin. Kenapa? Karena sekuat-kuatnya bersangkutan tetap tidak percaya kepada kekuatannya sendiri, teknologinya, ilmu pengetahuannya, hanya percaya kepada Allah SWT. Wansurna alal qaumil kafirin. Nah, jadi saya kira menarik. Ada lagi yang lain bertanya, Pak Ustaz? Saya Ustadz. Ya, silakan Bu. Ya. Ustadz, tadi kan sudah bilang nafsu itu ya, jiwa itu sama ya, maksudnya dia nggak ada jenis kelaminnya gitu. Laki perempuan itu sama jiwa itu ya Ustadz ya. Ya. Itu ada kaitannya dengan ayat yang nafsi wahidah itu Ustadz. Ya. Iya. Tadi terus pertama tuh ilmu ya. Ilmu itu kalau tidak ditorehkan dalam kalbu itu bisa jadi istidraj gitu Ustaz. Jadi Betul. jadi penghalang, jadi hijab gitu ya. Nah, kalau sudah ditorehkan ke dalam kalbu nanti menjadi iman ya, gitu ya. Iya betul. Terus iman, kalau udah beriman, berarti kan sudah hatinya jadi mutmainah gitu ya, tenang ya. Nah, apakah itu masih bisa istidraj juga, Ustaz? Udah sampai ke tingkat hati tenang, terus tadi begitu hati tenang, jadi menjadi tajaliatnya Allah gitu. Jadi kita berakal dan berakal dengan Allah gitu ya, Ustaz ya. Itu yang tadi diterangkan yang Ustaz, saya nggak salah memahaminya. Ya baik, pertanyaan Bu Haria ya, Pak. Cuma sekarang ini sudah dijawab tadi dalam buku ini, Bu. Ya. Jadi kita lihat di sini, di makam ini pula, di makam yang paling tinggi musyahadah, sang pesuluk akan melihat dirinya tenggelam dalam samudra tak terbatas, yang di baliknya terdapat samudra yang sangat dalam. Di kedalam samudra itulah sang hamba akan melihat secerca rahasia. Tetapi apa kata Imam Khomeini? Pada setiap makam ini, pada setiap makam di atas, ya termasuk di sini ini tadi, pada setiap makam ini tadi makam musyahadah, pada setiap makam di atas, daripada makam ilmu, makam iman, makam mutmainah, dan kemudian makam musyahadah, ya yang sama juga tadi dicatatnya ke Pak Nur, 4 unsur itu terdapat titik istidrajnya. Masing-masing terdapat titik di mana bisa turun kembali. Istidraj itu kan turun kembali, madarij yang berbeda-beda. Artinya bahwa titik kelemahannya masing-masing berbeda-beda. Tentu semakin ke atas harusnya semakin lemah titik istidrajnya. Semakin ke atas semakin lemah titik istidrajnya, dan semakin ke bawah semakin kuat. Jadi makanya dikatakan pada setiap makam di atas terdapat titik istidrajnya yang berbeda-beda.
Dan mungkin saja pesuluk akan menghadapi bencana yang besar, yaitu turun kembali ke bawah. Ya. Yang dikatakan bencana yang besar di sini, turun kembali ke bawah. Sudah bersusah-susah, bergerak menuju ke atas, iya, menaiki tangga, tetapi balik lagi ke bawah. Ya. Karena itu dalam setiap makam itu, pesuluk hendaklah selalu membersihkan dirinya. Jadi dalam setiap makam itu pesuluk hendaklah. Jadi setiap makam kita selalu harus membersihkan dirinya. Maksudnya jangan sampai muncul rasa keakuan. Saya kan sudah sampai pada tingkat makam mutmainah, itu berbahaya. Jadi selalu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan tadi adalah makam egoistik. Tadi ada di sini. Ya. Ada tadi di sini makam egoistik, ya, di mana ada tadi satu. Ya, ada ya. Jadi itu yang paling ditakutkan. Misalnya Ibu Khairia merasa tiba-tiba kok setelah mencapai derajat ini tenang dan setiap saya berdoa terjabah. Nah, cerita kepada orang, sini saya doain, ternyata doa-doa saya mujarab ataukah dijabah. Nah, itu dia. Sudah ini nih keakuan dan egoismenya. Berarti telah mendemonstrasikan keakuannya. Dia menganggap dirinya hebat. Kenapa? Doa-doanya terjabah. Nah, akhirnya nanti akan berhenti pada level itu, menjadi tukang-tukang doa saja, dan mendapat pujian dari orang-orang akan keterijabahan doa-doanya itu. Ini dia. Ya, sikap harusnya harusnya di sini itu tingkat paling 4 ini, maksudnya orang itu harus merasa kehinaan ubudiyah gitu Ustaz ya. Betul sekali, harusnya semakin naik, semakin hina. Karena semakin naik tadinya ini semakin kuat intensitas ubudiyahnya. Ubudiyah itu adalah kehinaan sebagai seorang hamba. Dan pada saat yang sama semakin memuliakan Tuhan sebagai Rabb. Kan begitu tadi ubudiyah dan rububiyah. Iya. Jadi semakin tinggi kita ke atas, semakin hina kita. Tidak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita merasa punya kelebihan, tidak perlu diceritakan. Nabi-nabi saya tidak pernah menceritakan kelebihannya. Ya. Kalau toh dia mempertunjukkan mukjizatnya karena perintah Tuhan untuk menyelamatkan misalnya Bani Israel. Waktu Nabi Musa mau pergi, dia tidak mengatakan kepada Bani Israel, "Wahai Bani Israel, ikutlah saya." Bagaimana kalau kita dikejar oleh Firaun? Tenang, saya bisa berdoa. Dan tidak seperti itu. Pokoknya kita lari saja. Begitu sampai sampai di Laut Merah, di laut, ya, Nabi Musa tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya yakin saya dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah. Kita bersama Allah. Ketika Bani Israel panik, dia mengatakan, la takhafu, jangan kalian takut. Inna Allah ma'i, Allah selalu bersama saya. Maksudnya Allah menyertai kita selalu. Nah, ternyata benar, pada momen yang sangat penting, tiba-tiba Allah datang berkata, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Nabi Musa juga tidak pernah terpikirkan. Kenapa? Karena selama ini tongkatnya Nabi Musa hanya jadi ular. Tiba-tiba Tuhan mengatakan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Ya. Idrib biasa kal bahrah. Pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Ternyata laut itu terbelah. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu kita, karena nanti jangan sampai menjadi keakuan. Kesimpulannya, semakin naik makam kita, supaya tidak mengalami istidraj atau madarij, semakin hina rasanya kita. Semakin mencapai derajat kehinaan ubudiyah dan kemuliaan rububiyah. Artinya apa? Semakin kita tidak ada nilainya, yang bernilai hanya Rabbul Alamin, Allah SWT. Semakin ke atas, semakin kita menghilang. Pada saat kita nanti usul sampai benar-benar yang ada adalah fana. Kita tidak ada lagi. Yang ada hanya Dia. Nah, inilah kira-kira begitu. Jadi memang harus semakin ke atas, semakin tawadu kita. Itu yang kita bisa lihat daripada Imam Khomeini. Imam Khomeini itu luar biasa dalam suasana revolusi. Itu bisa tenang sekali. Kita benar-benar iri hati secara positif ya kepada Imam Khomeini karena bisa bersikap tenang. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Imam Khomeini ya. Khomeini ya, ini kita bisa lihat. Ini dia bisa tenang seperti ini. Kita bisa lihat nanti kita cari yang ada video-videonya ya. Seperti ini misalnya ya. Good evening from Pontchartrain, France. For the last 7 weeks, this small village
20 miles to the south of Paris, has Nah, become ini the dia tinggal center waktu of di Perancis resistance ini to the Mas, Shah of rumahnya Iran. seperti ini. It is the Ya, temporary dan residence mereka of the akan man who masuk, kita symbolized percepat. Nah, ini dia. Ayatollah. He was exiled from Iran by the Shah 15 years ago Ya. and is now living Bisa modestly in this dalam ini French dalam village, suasana revolusi ini. subsisting on a Spartan Bisa tetap diet of tenang, prayer and setenang little ini. food, Ya. while issuing stern political communiques Tidak and berapi-api receiving seperti kalau scores of saya kan Iranians berapi drawn to bicara this Palestina saja unlikely sudah bisa center of menyerang. power. To protect Makanya. him from possible Nah, kalau assassination, beliau the French bisa police tetap are tenang, providing padahal ini heavy sudah jutaan round-the-clock orang di security. Teheran pas saat itu. Ini Khomeini, masih a dari noted masih religious di scholar Prancis of the ini. Shiite Ini Muslim di sect belakang to which most kalang Iranians di belong, pekarangan says that the belakang Shah must rumahnya be di Prancis overthrown waktu di so that a republic true dibuang to di the teachings Prancis. of Nah, Islam seperti can itu. be established. Nah, jadi His inilah yang opposition to the terjadi Shah dengan largely Imam inspired Khomeini the pada strikes saat and itu. Ya. demonstrations that brought Iran to the point of Nah, jadi paralysis last tetap month. saja dalam keadaan Now tenang, Khomeini tidak has called on tergesa-gesa Iranians to dan rise up sebagainya. again Ya. and use any possible means to Nah, kita overthrow bisa the lihat lagi regime. video-video yang lain. Starting tomorrow afternoon, I talked to Nah, ini Yazdi. dia. Ayatollah Khomeini, Ya. you have told Ini the video people of asli ini Iran seperti ini jemaah that sekalian. they Ya, should ini adalah use, starting tomorrow, rekaman asli waktu any Imam masih hidup. possible means Ya. to overthrow the regime of the Shah. What does Jadi any dalam ini sudah possible ceritanya means sudah orang mean? pada ngajak pulang ini di sana sudah banyak sudah para desa Pahlavi sudah pergi. Ya. Sudah tidak ada pemimpin. Ya, yang ada adalah kekacauan di sana. Tapi Imam Khomeini tetap saja tenang. Ya. Dalam suasana seperti ini. Ya. نطق‌ها یعنی و بیان‌های سر منبر است. ماه محرم ماهی است که در اون ماه مردم آماده‌اند برای شنیدن مطالب حق و الان مطلب حق ما همین قضیه است که پیش داریم که آزادی و استقلال و ماه محرم را من امر کردم که راجع به این مسائل صحبت بکنند و مجالس داشته باشند و اگر چنانچه منع کردند اونها بریزند در خیابانها و تظاهر کنند تا چه بشه. Nah, jadi seperti itulah jemaah sekalian. Jadi luar biasa. Nah, jadi ini kita cuma sekedar contoh saja. Ada banyak di YouTube Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Jadi kesimpulannya adalah itu ketika Imam Khomeini menulis buku ini, sebetulnya ditulis adalah dirinya sendiri. Dan kita berharap kita bisa sampai juga ke sana. Saya kira Bapak Ibu sekalian sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ada di chat. Ya, sama-sama Bu Haria. Di chatroom ada. Ya, baik. Kita baca pertanyaan Pak Burhan. Apakah seorang pesuluk itu harus ataukah mewajibkan dirinya memiliki amalan-amalan tertentu yang boleh menghalangi berlakunya istidraj pada dirinya? Bisa selama perbuatan itu berada dalam koridor syariat, Pak Burhan. Yang membiasakan misalnya salat malam atau baca Quran setiap selesai sholat dan sebagainya. Jadi boleh saja kita melazimkan, mendawamkan ataukah membiasakan satu amalan-amalan tertentu selama amalan itu dalam koridor syariat, berada dalam bingkai frame syariat. Tidak boleh di luar, tidak boleh melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat, apalagi menciptakan tidak boleh. Apa amalan syariat? Seperti misalnya puasa, banyak berpuasa, kemudian mengurangi berbicara, kemudian misalnya banyak baca Quran ataukah sholat malamnya diperbanyak, maksudnya diperpanjang, itu bisa. Ya. Jadi amalan-amalan seperti itu boleh saja. Atau banyak bersedekah misalnya, itu boleh diperbanyak. Tetapi kalau di luar koridor syariat, itu tidak boleh. Ya. Seperti misalnya berpuasa sampai berhari-hari tidak makan, itu tidak boleh karena dilarang dalam agama. Kita berpuasanya ya tetap sahur disunahkan makan, bahkan ada mengatakan wajib, walaupun hanya dengan seteguk air, atau sebiji kurma, kemudian nanti pada saatnya kita berbuka puasa. Kecuali kalau terpaksa tidak ada, kalau misalnya ya tidak ada sama sekali makanan, apa boleh buat. Tetapi selama masih ada, ya tidak boleh berpuasa terus-menerus. Nah itu seperti itu. Jadi selalu berada dalam koridor syariat. Jadi boleh kita mendawamkan suatu amalan-amalan tertentu dan bisa berbeda-beda setiap orang. Ya, ada yang setiap saat misalnya baca doa-doa tertentu, doa-doa yang ada di dalam syariat kita,
Ya seperti misalnya setiap saat misalnya baca doa tawasul bisa saja. Nah, ataukah baca doa mujir dan sebagainya. Itu bisa saja. Jadi selama dia berada dalam koridor syariat tidak apa-apa. Ya, atau misalnya setiap subuh membaca doa ahad misalnya itu boleh. Ya. Itu masih dalam koridor syariat. Kalau kita biasakan hal seperti itu bagus saja. Yang penting kalau kita sudah mendawamkan diusahakan istiqomah melaksanakannya. Seperti itu Pak Burhan. Jadi boleh. Kalau dikatakan apakah istilah itu suatu fenomena biasa bagi seorang, harusnya tidak. Ya artinya tidak banyak begitu, tapi ada. Ya harusnya sih kalau pesuluk, ya harusnya sih bersungguh-sungguh. Tapi bukan berarti tidak ada, ada. Tetapi ya namanya pesuluk memang dari awal sudah berikrar ya untuk sampai kepada Allah, untuk liqa Allah, untuk usul kepada Allah SWT. Kemudian dari Mbak Sani tentang nama dan sifat Allah itu bedanya apa? Nah, kalau sifat itu yang biasa kita sebut seperti misalnya wujud qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi itu sifat namanya. Sedangkan kalau nama seperti Rahman, Rahim, Malik, Al-Qudus. Jadi kalau sifat itu sesuatu yang melekat tak terpisahkan. Contohnya gini, saya misalnya orangnya misalnya katakanlah tinggi itu sifat. Kenapa? Karena itu memang begitu aslinya, tidak bisa berubah-ubah. Tapi kalau nama itu adalah muncul dari perbuatan. Ini kan afal perbuatan. Misalnya saya rajin memberi disebutlah dermawan. Nah, itu nama dermawan itu kan tidak melekat ya, perbuatan maksudnya. Nanti berbuat baru disebut dermawan. Jadi nanti saya berbuat baru disebut dermawan. Tetapi saya tanpa berbuat disebut tinggi orangnya kan begitu. Karena tinggi saya 170 cm lebih kan begitu. Jadi walaupun saya tidak berbuat ya tetap saya tinggi orangnya kan begitu. Ya. Nah, kita misalnya orang Melayu itu adalah sifat ya. Karena walaupun kita tidak berbuat ya kita orang Melayu kan begitu. Nah, tapi kalau berbuat baru ketahuan, nah itu namanya nama, Mas Andi. Misalnya dia mengajar ilmunya banyak, kita sebut dengan alim, kan gitu, berpengetahuan. Kapan orang disebut berpengetahuan? Ya setelah mengajar, setelah berbicara, oh ternyata orangnya ilmunya tinggi, nah gitu, berilmu namanya. Nah, Allah itu alim, ya seperti itu. Jadi Allah itu apa yang sifatnya yang melekat padanya, yang sebelum dia berbuat pun kita sudah tahu. Ya tadi ada wujudnya, dia ada. Tanpa berbuat ya dia ada. Nah setelah dia berbuat kita lihat, kok bisa burung-burung bisa sepintar itu kan begitu. Kok bisa ya namanya ikan salmon tinggal di laut dalam, tetapi begitu pengen bertelur pergi cari air tawar misalnya, pergi cari sungai yang mengalir di daratan, kan jauh sekali itu jalannya. Kalau kita baca penelitiannya para ilmuwan, itu ikan salmon dari dalam laut yang dalam migrasi ke pinggir laut. Ya, baru kemudian dia bertelur di sela-sela batu-batuan. Nah, begitu. Nah, siapa yang mengajarkan itu kan begitu. Nah, itu namanya menunjukkan bahwa Allah itu alim karena dengan melihat itu. Ya. Jadi alim itu setelah kita mengamati, oh ternyata tertata dengan baik. Ini pasti penciptanya adalah alim. Nah, sedangkan kalau yang namanya wujud, ya memang harus ada. Tanpa berbuat, ya memang wujud kan begitu. Begitu dengan qidam. Qidam artinya yang namanya wujudnya dia pasti tidak pernah tidak ada. Ketika wujudnya dia tidak pernah tidak ada, ya berarti qidam. Dan wujudnya dia akan terus ada, namanya baqa, jadi wujud qidam baqa gitu. Nah, begitu Mas. Jadi perbedaan antara sifat dan itu. Jadi sifat itu dari situ, kemudian kalau nama sebetulnya dari afal. Jadi Tuhan itu punya 3 tingkatan. Pertama zatnya, kemudian di luarnya sifat, kemudian di luarnya lagi adalah afal. Nah, yang biasa kita simpulkan di tingkat afal itulah Muhammad, di tingkat sifat itulah Ahmad, di tingkat zat itulah Hamid. Nah, seperti itu. Jadi Hamid, Ahmad, Muhammad itu satu asal kata. Terima kasih Pak Kemudian Ustaz. apa lagi? Ya, sama-sama. Apakah Rahman Rahim dengan jawabannya? Saya kira itu tadi, jadi sudah terjawab ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya terbimbing oleh Allah SWT untuk mencapai derajat makam-makam yang lebih tinggi dan menjauh dari istidraj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.